demi kesetaraan kontestan Pilpres. Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali mendapat sorotan. Fairness mereka dalam menegakkan hukum kasus rasuah dipersoalkan ketika tiba meminta keterangan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Muhaimin Iskandar dalam perkara pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia di Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. Memanggil pejabat memang hal biasa bagi KPK. Memeriksa penyelenggara negara juga hal yang lumrah buat mereka. Oleh negara, oleh rakyat, KPK memang diberi mandat memberantas korupsi siapapun pelakunya, apapun jabatannya. Tapi tak selamanya KPK dianggap biasa dan wajar dalam menangani perkara korupsi. Terkadang ada dugaan muncul keraguan bahwa mereka tak tegak lurus pada hukum. Aroma intervensi, bau kepentingan, juga nuansa pesanan politik kadang begitu terasa. Hal itu pula yang terjadi dalam pemeriksaan Caimin pada Kamis 7 September. Caimin dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang kejadiannya pada 2012 atau 11 tahun lalu. Dia dipanggil dalam kapasitasnya sebagai menaker dan transmigrasi ketika perkara terjadi. Dalam perkara ini, ex-Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang membawahi proyek kala itu, Reina Usman, telah ditetapkan tersangka. Kendati KPK secara jelas dan tegas menyebutkan pemanggilan Caimin murni tindakan hukum, tudingan bahwa ada faktor politik sah-sah pula mengemuka. Caimin dipanggil hanya berselang 3 hari setelah dirinya dideklarasikan sebagai bacawa pres pendamping Anies Baswedan adalah pertanyaan besar. Sebelumnya, Caimin dipanggil KPK pada Selasa 5 September, namun dia berhalangan. Baru dapat Kamis 7 September memenuhi panggilan. Usia perkara yang sudah begitu tua, lebih dari 1 dekade, kian menguatkan dugaan bahwa pemeriksaan dia ada apa-apanya. Kita menghormati setiap pembenaran yang diajukan KPK, bahwa dibilang penyelidikan perkara tersebut sudah dilakukan sebelum deklarasi Anies Amin, itu versi mereka. Bahwa KPK bergerak karena mendapat pengaduan masyarakat, itu menurut mereka. Realitasnya, banyak juga yang meragukan dalih-dalih itu, dan tak sedikit yang yakin KPK sedang bermain politik. Rakyat akan percaya pada hukum hanya jika ada keadilan, kesetaraan, fairness. Pada konteks itulah kita sepakat dengan usulan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni agar KPK memeriksa semua bakal calon presiden dan wakil presiden. Caimin sudah, ada baiknya Anies, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan bakal calon lainnya nanti diperlakukan serupa. Anies pernah diperiksa dalam perkara Formula E. Ganjar tersangkut dalam kasus mega korupsi KTP. Bahkan sejumlah pelaku seperti Nazarudin dan Setia Novanto dengan gamblang menyebutnya menerima 500.000 US dollar. Adapun Prabowo belakangan santer dituding tersangkut proyek food estate. Dengan memeriksa mereka, menelanjangi mereka, menguliti prinsip keadilan tak akan lagi dapat dipersoalkan. Dengan cara itu, tudingan-tudingan miring terhadap KPK termentahkan, kredibilitasnya pun bisa dijaga. Langkah itu juga baik buat para bakal calon, karena tidak akan ada lagi masalah yang bisa dipermasalahkan untuk menelikung mereka dalam kompetisi nanti. Tidak akan lagi yang berhak menyangkut pautkan mereka dalam urusan korupsi. Integritas penting, sangat penting dalam kontestasi Pilpres. Bukti bahwa mereka bersih dari kasus korupsi sangat menentukan permainan. Jika mereka sudah diperiksa KPK lalu dinyatakan steril, tak akan ada lagi yang dapat menjadikan integritas sebagai sasaran serangan. Namun sekali lagi, ini semua tergantung KPK. Apakah mereka semata penegak hukum? Atau memang punya sambilan menampung beragam pesanan? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.